Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Limbong. Saya dari program studi akuntansi perpajakan. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pengauditan. Oke, dimulai dari soal nomor 1, yaitu penjelasan atau pengertian dari auditing. Yang kedua, mengapa laporan keuangan perlu diaudit dan hubungan auditing dengan akuntansi. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan auditing dengan akuntansi. Metodologi accounting meliputi identifikasi atau peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Transaksi tersebut diukur, dicatat, diklasifikasi, dan diiktisarkan ke catatan accounting. Hasil dari proses ini adalah penyiapan dan pendistribusian laporan keuangan dan jenis lain dari laporan accounting. Tujuan utama dari accounting adalah mengkomunikasikan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, accounting adalah proses yang kreatif. Individu yang terlibat langsung dalam proses accounting perusahaan adalah seluruh pegawai perusahaan. Pemeriksaan atas laporan keuangan historis auditing mempelajari dan mengevaluasi struktur pengendalian interklien dan mengevaluasi bukti atas asersi manajemen atas laporan keuangan seperti yang disyaratkan standar pekerjaan lapangan yang kedua dan ketiga. Proses auditing diakhiri dengan mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor atas laporan keuangan klien. Mengapa laporan keuangan perlu diaudit? Kebutuhan audit yang independen atas laporan keuangan didasarkan atas 4 kondisi. Yang pertama, pembenturan kepentingan atau conflict of interest, pengungkapan memadai, kerumitan, dan keterbatasan. Nomor 2, jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Ada 2, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi atau attestation adalah suatu pertanyaan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi lebih lanjut menjadi 4 bagian, yaitu pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, pemeriksaan atau examination atas laporan prospektif, review, prosedur yang disepakati bersama. Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah perikatan konsultasi manajemen, verifikasi pajak untuk membela klien, mengisi surat tanda tahunan atau pajak PPh, memberi nasihat perpajakan, kompilasi laporan keuangan. Nomor 3 yaitu jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan audit. Jenis-jenis laporan audit ada 3, yaitu laporan audit bentuk baku, yaitu laporan audit bentuk baku membuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit standar dan laporan audit keuangan.
opini audit atas laporan keuangan, pematasan terhadap ruang lingkup audit, ketidaksesuaian dengan PABU, ketidakkonsistenan dalam penerapan PABU, terdapatnya ketidakpastian kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usaha bagian audit dilakukan oleh auditor lain, penekanan atas suatu hal pertimbangan khusus berkaitan dengan laporan keuangan komparatif. Yang keempat, tujuan keseluruhan auditor atau SA200 dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka auditor harus memenuhi keseluruhan ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal nomor 5, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan audit. Skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pemikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit akuntansi dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Soal nomor 6, tanggung jawab manajemen menurut SA200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyajian laporan keuangan adalah PABU. Penjelasan independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berperan aktif melayani publik. Independensi dalam pemikiran yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Independensi dalam penampilan, yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Kedelapan, manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat perencanaan: mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Yang keenam, membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Dan tahapan perencanaan audit yaitu menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko dan bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis. Kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. Keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. Ketujuh, mengumpulkan informasi untuk memulai risiko kecurangan. Kedelapan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Nomor 9, asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di dalam laporan keuangan. Terdiri dari 3, yaitu asersi atas golongan transaksi dibagi menjadi 4, keterjadian, kelengkapan, keakurasian, sisa batas, dan klasifikasi. Kedua, asersi atas saldo akun, yaitu eksistensi atau keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan pengalokasian. Ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, terdiri dari 4, yaitu keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan ketepahaman, keakurasian dan penilaian. 10. Prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungan termasuk pengendalian internal dan menilai risiko salah saji di laporan keuangan. Menguji apakah pengendalian internal telah beroperasi secara efektif dalam mencegah salah saji di setiap asersi manajemen, menguji apakah terdapat salah saji material pada asersi laporan keuangan dengan melakukan pengujian substantif. Keandalan bukti ada 2, yaitu bukti yang memiliki keandalan yang lebih rendah dan bukti yang memiliki keandalan yang lebih tinggi. Keandalan yang lebih tinggi adalah dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien. Dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal, dan keandalan yang lebih rendah adalah dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal. Nomor 11 dari pengertian materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dengan gambar di bawah, kaitan antara risiko audit materialitas dan bukti audit pertambahan yang satu akan mengurangi pertambahan yang lain. Jika bukti audit diputar sebelah kanan, maka risiko audit akan semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan. Dan jika bukti audit semakin besar, maka risiko audit juga semakin besar materialitasnya, semakin kecil. 12. Kaitan level risiko pengendalian
level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Pengujian substantif adalah prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian pengendalian adalah pengujian yang dapat dibuat untuk memperoleh bukti tentang efektivitas prosedur dan kebijakan SPI yang dirancang dan dioperasikan oleh klien. Hubungan antara risiko pengendalian dan risiko deteksi yang direncanakan berbanding terbalik. Sebagai contoh, jika pengendalian internalnya efektif, maka risiko deteksi yang direncanakan dapat dinaikkan sehingga bukti audit dapat diturunkan. Auditor dapat menaikkan risiko deteksi yang direncanakan ketika pengendalian internalnya efektif. Karena pengendalian yang efektif akan mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, jika risiko deteksi yang direncanakan menurun, maka jumlah pengujian substantif dan prosedur audit serta jumlah bukti yang dikumpulkan menjadi meningkat. Sebaliknya, jika risiko deteksi yang direncanakan meningkat, maka jumlah pengujian substantif dan prosedur audit serta jumlah bukti yang dikumpulkan juga menurun. Artinya, jika auditor menentukan tingkat risiko deteksi rendah, dia ingin kesempatan tidak mendeteksi kesalahan terlalu kecil. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pengujian lebih lanjut. Yang soal terakhir, prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu: pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan atau klien, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Demikian persentase dalam menjawab pertanyaan ujian akhir semester dasar-dasar pengauditan. Jika ada kata-kata atau jawaban yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.